Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dorinori Reef. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, bisa nge-reef gitu dengan maintenance yang murah dan juga tingkat keberhasilan yang bisa dibilang mungkin di atas 50% ya. Karena ini seperti yang kalian lihat, ikan semuanya sehat-sehat, koral juga terumbu karang sehat-sehat. Tapi mungkin beberapa nanti bakalan kita update juga plus minusnya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan untuk konten-konten dari Dorinori Reef. Nah, hari ini pembahasannya itu cukup penting banget karena ini menyangkut kesehatan koral-koral ya, dimana banyak banget river-river tuh yang ngeluhnya karena koralnya itu terkena brown jelly atau bakteri-bakteri lainnya. Oke, mungkin kita mau bahas dari apa yang gua alamin terlebih dahulu. Nah, di tank Dorinori ini itu ada terumbu karang babut hijau yang udah gua pelihara cukup lama, ada sekitar 8 bulan ya. Kenapa gue bilang 8 bulan? Padahal kan kita baru start tanknya ini 2 Desember kemarin ya. Nah, 8 bulan itu ini semua koralnya ini koral-koral lama guys. Jadi pindahan dari akuarium yang sebelum gue upgrade ke akuarium yang lebih besar. Emang airnya, rumah bakterinya, akuariumnya itu baru berusia 2 bulan ya kan, 2 Februari kemarin, tapi koralnya udah lebih dari 5 bulan rata-rata. Alhamdulillah awet, sehat seperti yang kalian lihat di sini. Tapi ada beberapa koral baru, mungkin kayak otak di sini baru ya kan. Karena emang kita penasaran banget sama karang otak, dimana di tank sebelumnya itu susah banget buat pelihara karang otak gitu. Karena kita belajar dan belum tahu ilmunya di mana, dan setelah kita dapat celahnya, kita baru alhamdulillah bisa pelihara karang otak yang lumayan gemuk dan mekarnya bagus. Nah, hama itu di tank kita nggak selalu berbentuk Bristol worm atau flatworm atau cacing-cacing deh, atau bakteri yang nampak buat kita. Ada juga sebenarnya dia masuk kategorinya koral, tapi mungkin koral non fotosintesis atau yang biasa kita sebutnya itu spons ya teman-teman. Biasanya di tank-tank lama itu pasti udah ditumbuhin spons nanas ya teman-teman. Kayak ini nih, ini udah usianya baru 2 bulan tapi spons nanasnya udah lumayan kelihatan pertumbuhannya, udah kedetek. Nah, mungkin spons nanas itu nggak terlalu mengganggu ya, nggak terlalu mengganggu yang dalam artian bikin koral kita nggak mekar. Tapi di sini Dorinori ada kasus sponsnya itu spons yang mungkin punya harga ya, kayak spons, gue lupa namanya. Tapi nanti gue tulisin di mana gitu kan. Pokoknya kalau nggak salah jenis sponsnya itu spons macan. Seperti yang kalian lihat di video ini, sponsnya itu nempel di batang karang babut, dimana awalnya itu mungkin emang dia mulai tumbuhnya itu di tank sebelumnya udah ada. Cuman karena dia usianya juga udah lama, udah 8 bulanan ya kan,
ketika gue taruh di sini mungkin emang itu sponsnya udah gede, udah menjalar ke batang si babutnya itu sendiri. Karena emang beberapa kali gue mergokin atau ngeliat si babutnya ini mekarnya nggak maksimal. Awalnya gue pikir emang itu bagian dari metabolisme koral atau cara koral hidup. Emang nggak selamanya koral itu harus gondrong. Ada masanya dia nggak terlalu gondrong dari yang sebelumnya, tapi nanti dia bakal pulih lagi seperti sedia kala atau gondrongnya kelihatan lagi. Ternyata bukan itu. Ternyata ada spons tersebut yang dia menjalar sampai ke daging tisu si karang babutnya itu. Ya udah, alhasil karena keganggu ya kan, karena istilahnya kepegang sama si sponsnya itu, daging tisunya, jadi dia ngambek, nggak mau mekar kayak gitu teman-teman. Jadi seharian itu nggak mekar. Begitu malam gua patroli ke tank gua cek, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan. Ya udah, gua angkatlah si karang babut ini. Ternyata setelah gue tanya di forum sama teman-teman river lainnya, ternyata itu adalah spons macan kayak gitu. Sebenarnya ada, gue punya temen yang emang dia jago banget, NPS-nya tuh jago banget. Dia tuh bilang ke gue, jangan dimatiin katanya sponsnya itu, karena orang-orang yang mau pelihara itu susah. Dan sedangkan di tank Dorinori ini udah hidup tumbuh sendiri, mendingan jangan dimatiin katanya kayak gitu. Tapi buat Dorinori itu nggak yang berfokus ke non fotosintesis ya. Justru kalau ada kalau ada koral yang keganggu sama non fotosintesis, apalagi koral babutnya yang kayak gini udah bagus banget, pasti gue lebih milih karang babutnya, karena emang spesialis. Dorinori ini LPS semua ya teman-teman. Dan gue nggak mau ngorbanin si babut, karena artinya kalau gue ngebiarin si sponsnya itu, berarti gue mengorbankan si babutnya biar kemakan terus tuh sama si spons. Nah gue nggak mau, jadinya gue jalankan operasi malam, operasi tipis-tipis pada malam itu juga. Pas gue udah mergokin, gue pinsetin tuh, gue cabut pelan-pelan, terus gue sikat, dan ternyata lumer ya teman-teman. Itu perasaan dagingnya itu kayaknya lebar banget, tapi begitu gue udah singkirin, dia meleleh, istilahnya meleleh. Dan alhamdulillah sekarang mekarnya udah pulih lagi, udah gondrong banget ya, kayak gitu teman-teman. Jadi hama itu bisa aja non fotosintesis, dimana akuarium kita emang subur, bagus, dan mencukupi kebutuhan untuk biota non fotosintesis tersebut, sehingga non fotosintesis yang ada di tank gue ini ya tumbuh subur kayak gitu teman-teman. Itu juga bisa, sebenarnya jatuhnya bukan hama, tapi kalau mengganggu jadinya hama gitu kan teman-teman. Nah itu dia yang menjadi persoalan hama bagi Dorinori pertama. Dan kedua, yang paling banyak dirasakan sama river itu adalah brown jelly teman-teman. Nah dari mana sih asalnya brown jelly itu? Brown jelly itu sebenarnya dia bukan alga, bukan lumut, tetapi bakteri. Nah ini yang lu lihat sekarang itu bakteri brown jelly ya teman-teman. Ini ada sampel dari teman kita, River juga. Dia ngecek ke lab, dan di teleskopnya itu ternyata brown jelly-nya itu bakteri kecil-kecil kayak gitu. Nah ini terima kasih banget buat Om Agus yang udah sharing-sharing ke Dorinori, ke grup kita bareng-bareng. Mungkin kalian yang mau join grup bisa langsung cek deskripsinya. Nanti di situ banyak banget info-info menarik dari river-river, dan dimana itu bisa nambah pengetahuan kita tentang air laut juga teman-teman. Kayak gitu. Nah oke, balik lagi
bakteri-bakteri itu datangnya biasanya paling mudah kita ketahui itu dari arus yang tidak merata. Misalnya di sini kita temukan diatom nih, kayak misalnya ada alga yang bubble-bubble gitu. Ini di tank Dorinori banyak banget. Karena kalau dilihat emang yang bagian sebelah sini, sebelah kiri tank itu koralnya melambainya nggak terlalu signifikan kayak yang sebelah sana. Karena kurangnya arus, jadi bakteri-bakteri itu bisa nempel ke batang koral, ke death-rock, ke scapingan kita kayak gitu. Makanya arus itu di reef tank itu menjadi hal penting ya, karena itu bisa mengganggu dari berkembangnya si koral. Makanya malahan karena LPS ini nggak terlalu sensitif sama bakteri, yang dimana dia mungkin bisa menyingkirkan bakterinya itu sendiri. Lain halnya dengan SPS. SPS itu sensitif banget ketika dia udah ditempelin sama bakteri-bakteri atau yang sampai-sampai menjadi rambut kayak alga begitu. Itu pasti nggak tahan lama si SPS itu. Makanya SPS kan butuh arus yang lebih kencang agar si skeletonnya itu bersih terus kan, kayak gitu. Jadi prinsipnya arus itu menjadi penting agar tidak ditumpukin bakteri-bakteri yang merugikan buat tank kita. Nah itu juga termasuknya ke hama ya teman-teman, karena dia mengganggu ekosistem yang udah kita bentuk teman-teman, kayak gitu. Jadi hama itu nggak harus yang Bristol worm, flatworm kayak gitu. Nah selanjutnya di tank gue ini juga ada kasus agak membludaknya itu flatworm teman-teman. Dari mana flatworm itu asalnya? Awal mula kepergoknya itu di nanasan gue yang hijau merah ini. Di situ gue pantau banyak banget flatwormnya, tapi gue diemin dalam jangka waktu yang cukup lama, berminggu-minggu. Terusnya dia mungkin flatworm itu kena arus, terbang dan juga menyerang si echino yang warna merah di atas ini. Echinonya juga terkena flatworm. Nah, ketika gue WC kemarin, gue langsung basmi flatworm itu. Gue angkat koralnya, gue masukin ke wadah, di baskom kecil aja, terus gue tetesin betadine biar buat ngebunuh si flatwormnya itu teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah bersih lagi nanasannya, sama echinonya juga udah terhindar lagi dari flatworm. Tapi ya itulah teman-teman, sebenarnya mau tank kita bersih pun dari beberapa hama yang merugikan, karena berjalannya ekosistem pasti mereka bakalan ada suatu saat. Yang bisa kita lakukan cuma ngejaga perkembangannya mereka. Ya mungkin cara ngejaganya itu kalau dari Dorinori sendiri sih tinggal dilihat aja koral mana yang kira-kira dipenuhin sama flatworm atau hama tersebut, ya kita tinggal dip aja koralnya. Tapi kalau misal hamanya itu Bristol, kalau yang Dorinori lakuin itu, Dorinori langsung tangkap sendiri tuh. Biasanya ketika lampu mati, Bristol itu keluar, Dorinori pakai tisu, pakai jarum pentul, ya udah ditusuk aja. Coba bisa kalian cek di short video Dorinori, itu ada video Dorinori nangkep Bristol pakai jarum pentul. Itu dapat 3 ya, tapi sayang yang di videoin tuh cuma 1, karena emang Dorinori kira tuh cuma ada 1 gitu, ternyata ada 3, dan yang 2 ini lebih gede daripada yang di videoin. Tapi bener-bener geli banget sih. Dan usahakan jangan kita tangkap pakai tangan langsung. Selain susah, dia juga ngegrip ke death rock. Tangan kita juga bisa gatel, karena dia mungkin punya apa sih istilahnya, buat dia jaga diri gitu kan dari predatornya dia. Jadi dia bisa ngeluarin sesuatu yang bikin kulit kita ini gatel teman-teman. Jadi jangan kita tangkap secara langsung. Boleh pakai jarum
atau kalau bisa pinset, cuman kayaknya agak susah deh karena dia bisa nempel gitu di batunya. Jadi mendingan tusuk pakai jarum, nanti dia bakalan ngangkat-ngangkat tuh. Nah jadi kita lebih gampang buat ngangkatnya, kayak gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja sih tentang hama yang bisa Dorinori infoin buat kalian. Jadi penyebab koral nggak mekar itu banyak banget ya kan teman-teman. Nggak selalu mesti tentang air, nggak selalu mesti tentang lampu, tentang nutrisi, tentang makanan, tapi juga bisa dari faktor X seperti hama kayak gitu. Dan hama juga nggak selalu hama yang bisa kita lihat dengan mata. Ada juga hama yang nggak bisa kita lihat dengan mata seperti ground jelly tersebut yang tadi kita lihat di beberapa menit sebelumnya. Dan nggak selalu hama itu hama, bisa aja koral yang dia itu merajalela ya kan, kayak non fotosintesis tadi itu juga jatuhnya kalau dia nggak merugikan enggak, tapi kalau ketika dia udah menyerang koral kita ya dia bisa jadi hama juga kayak gitu teman-teman. Sama juga kayak Aiptasia, mungkin Aiptasia itu kalau misalnya satu ya nggak masalah, tapi karena pertumbuhannya yang cepat sehingga dia menjadi problem dan dia bisa menghambat pertumbuhan koral, atau mungkin bisa nyeting juga. Mungkin kalau kalian tahu bisa Aiptasia bisa nyeting atau enggak, kalian bisa komen di bawah buat tambah pengetahuan kita bareng-bareng belajar di channel Dorinori Reef. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi diperhatikan kesehatan koral dari yang bisa kita lihat dulu. Nah gitu. Jangan langsung lari ke yang nggak bisa kita lihat, kayak mungkin Big Tree kita kan nggak bisa ngelihat kan. Kayak dikit-dikit koral gua nggak mekar nih, WC. Dikit-dikit koral gua nggak mekar, kita test kit, ribet. Ternyata semuanya fine-fine aja. Ya mungkin dari arus, dari hama, dari lampu, itu semua pengaruh. Jadi faktor biar koral mekar itu banyak banget ya teman-teman yang bisa menunjang gitu. Jadi harus kompleks sih. Kalau dibilang kompleks iya, karena itu dia keseruannya kita main di akuarium air laut. Ya kan, kita bisa setiap tank persoalannya beda-beda. Setiap tank permasalahannya bisa sama, tapi jalan keluarnya beda-beda. Kayak tank Dorinori ini mungkin beda cara penyelesaian masalahnya sama tank-tank kalian. Tapi kalau Dorinori ini makanya apa yang Dorinori kasih, apa yang udah Dorinori alamin, kayak gitu. Kita nggak berspekulasi apa yang kita nggak tahu, tapi apa yang kita tahu. Dan yang kita belum tahu, kita cari tahu, nanti bakalan kita kasih ke kalian semua. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin update-nya di sini kita bakalan belanja koral. Mungkin nanti kita update juga videonya. Nanti rencana kita mau beli kolang-kaling kembang ya teman-teman, sama ikan. Kita belum wujudin, yaitu mandarin sama botana biru. Antias udah kita wujudin ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banget buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Tanyain apa yang mau kalian tanya, biar kita bisa sama-sama belajar, sama-sama kita buka jalan gitu buat yang river pemula yang mau main nge-reef tapi bingung, belum ketemu cara-caranya. Kita bisa ngobrol di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kalian share-share video Dorinori biar ya kita semua tahu gitu, nge-reef nggak yang repot kok. Kita bisa dengan cara natural flow kalau budgetnya emang belum cukup ke yang pakai high end. Tapi kalau kalian budgetnya udah cukup, boleh kita pakai yang high end, karena biar menghemat waktu kita juga sebenarnya. Kalau misalnya semuanya otomatis, kita bisa udah tinggal nontonin aja, paling cuman gosok-gosok kaca aja keseharian kita ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, terima kasih banget. Dan buat yang belum nonton konten-konten
sebelumnya itu penting banget, karena kalau kalian belum nonton, kalian gak bakal nyambung sampai sini. Dan jangan lupa juga nonton video yang akan datang. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Bye bye.